Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini di dalam channel CPS Television. Saya mengundang Bapak Ibu, bagi yang belum mensubscribe, saya mengundang ayo untuk tekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya. Supaya Bapak Ibu dapat menerima ketika ada video-video renungan-renungan yang terbaru yang diupload di dalam channel ini. Saat ini kita akan membahas mengenai kehidupan yang beresiko. Hidup kita selalu penuh dengan resiko. Jadi kita harus pandai-pandai mengisi atau mengatasi, mengenali resiko yang seperti apa di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita merasa bahwa ketika kita memiliki aktivitas kegiatan-kegiatan rohani, mungkin kita sibuk dengan dunia pelayanan, kita merasa bahwa kehidupan rohani kita mendapatkan kejaminan, mendapatkan keamanan. Tetapi apakah benar seperti itu? Ketika kita terjun di dalam pelayanan, dalam kesibukan kegiatan rohani, maka kita dapat mengenakan kodrat ilahi di dalamnya. Fakta dan kenyataan di lapangan apakah seperti itu? Karena justru banyak orang Kristen sendiri yang memiliki pandangan tidak tepat, keliru. Lebih tepatnya salah. Kalau kita berpikir bahwa kegiatan rohani dapat membangun kodrat ilahi kita, ini sangat keliru Bapak Ibu Saudara. Kita harus dapat mengerti bahwa kondisi seperti ini merupakan sebuah penyesatan yang masif di mana kita dibawa untuk sibuk di dalam kegiatan organisasi, sibuk di dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi justru kodrat ilahi tidak bisa dibangun di dalamnya. Tidak sedikit kan kita melihat orang-orang yang aktif di dalam pelayanan, aktif di dalam kegiatan rohani, justru tidak mencerminkan kehidupan Yesus. Justru sering sekali ngomongin orang lain. Bahkan merasa paling benar. Nah, kita harus hati-hati untuk hal ini. Sering sekali ketika kita begitu aktif di dalam dunia pelayanan, di dalam kegiatan rohani, kita merasa bahwa diri kita ini yang paling benar. Orang lain merasa ya nggak benar lah. Lalu kita juga merasa bahwa kerohanian kita bertumbuh. Benarkah? Kerohanian yang bertumbuh itu pasti akan diikuti dengan adanya perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap sikap, tindakan, ucapan itu pasti akan terlihat. Kalau kita sibuk di dalam kegiatan rohani tetapi karakter kita justru tidak mengalami perubahan, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak dan kita tidak mengalami pertumbuhan memiliki kodrat ilahi yang benar. Tidak sedikit kan kita merasa bahwa cukup puas di dalam kehidupan kekristenan ini karena kita puas sudah melayani, kita puas sudah ambil bagian dalam kegiatan rohani, maka kita tidak punya kerinduan tuh untuk naik level kita, moving to the next level. Level apa? Level kehidupan kita, kehidupan rohani kita, atau level dari manusia kodrat ilahi kita. Di mana manusia kita secara ilahi adakah peningkatannya? Orang yang meningkat manusia rohaninya pasti terlihat di dalam tutur kata, cara berpikir, dalam setiap tindak tanduknya. Kalau saat ini justru kita belum sampai di titik itu, mari kita mengkoreksi diri kita. Benarkah kegiatan yang kita lakukan ini membawa kita untuk naik atau bisa mengenakan kodrat ilahi di dalam kehidupan ini? Justru kesibukan-kesibukan seperti itu kalau kita tidak menyingkapi dengan benar, malah menyeret kita untuk tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan kita. Tidak memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Kita merasa bangga sudah melayani. Bahkan bagi para rohaniawan dan aktivis gereja juga, mereka memiliki kehausan yang sebenarnya ditujukannya hanya kepada apa? Ukurannya jumlah jemaatnya yang mengikuti berapa banyak. Bahkan
banyaknya cabang-cabang gereja yang dia miliki, atau dia mengukurnya dari betapa besar ketika dia membuat sebuah KKR dan begitu heboh. Terkadang juga diukur dengan besarnya gedung gereja. Seberapa besar gedung gerejanya, atau bahkan berapa banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dia lakukan. Ini kehausan dari aktivis, para rohaniawan sering sekali hanya diarahkan ke sini. Cukup puas ketika melihat yang hadir banyak. Nah, ini kita harus hati-hati. Bagaimana dengan kita sebagai jemaat biasa? Kita juga harus berhati-hati, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kehausan kita ditujukan hanya kepada fasilitas hidup ini. Ketika kita bisa mendapatkan segala fasilitas yang kita ingini, yang kita harapkan, kita merasa, waduh, rasanya cukup. Kehausan kita dikejar hanya di situ saja. Jadi kita justru bukan yang membangun kodrat ilahi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Bapak Abraham, ya kita tahulah ya Bapak Abraham, Bapak orang beriman, kita meyakininya seperti itu. Lihat dong gaya hidupnya bagaimana. Gaya hidup di zamannya itu seperti apa. Justru kita harus menyadari Abraham rela meninggalkan segala yang dia miliki. Dia memberi hidupnya sepenuhnya tanpa sisa untuk dihabiskan agar dapat dipakai oleh Tuhan. Dia rela. Bahkan dia dalam kehidupannya bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Makanya disebut Bapak orang beriman. Kalau kita beriman seharusnya kita juga bisa melihat contoh seperti Bapak Abraham bagaimana kehidupannya. Untuk dapat dipakai oleh Tuhan, Abraham pun tidak serta-merta gratis begitu saja. Dia harus membayar. Dia membayar panggilan tersebut. Dan itu dibayarnya bukan gratis. Tetapi dia membayarnya dengan memiliki sikap berani untuk mengambil resiko di dalam kehidupannya. Untuk dia dapat beriman kepada Tuhan. Mungkin pada saat itu orang mau berkata kepada Bapak Abraham, dia sesat. Dia nggak benar. Tidak jelas dia mau ngikutin perintah. Dia meninggalkan segala kenyamanannya, kekayaannya, kemewahannya. Dia rela tinggalkan semuanya itu. Orang-orang sekitar dia, mungkin keluarganya juga akan berkata dia sesat. Bahkan pada saat itu orang-orang yang tidak mengikuti Abraham pun memiliki kehidupan yang beresiko. Justru Abraham memilih untuk taat kepada panggilannya. Memilih untuk membayarnya dengan hidupnya sepenuhnya. Karena dia tahu, dia tidak mengikuti ada resikonya. Dia ikuti panggilan Tuhan itu ada resikonya. Setiap kehidupan kita memiliki resiko, Bapak Ibu Saudara. Abraham sudah memberikan contoh. Dia mengambil tindakan. Dia rela mengambil resiko di dalam kehidupannya untuk menunjukkan imannya kepada Tuhan. Adakah kita berani menunjukkan iman kita kepada Tuhan? Atau kita hanya berkata-kata saja, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak berani membayarnya dengan segenap hidup kita diberikan kepada Tuhan. Justru kita mau percaya kepada Tuhan karena kita mau mendapatkan manfaat dari kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak mau kehilangan segala sesuatu yang kita miliki. Kita tidak mau kehilangan kenyamanan hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita mengambil keputusan untuk mengimaninya, seharusnya justru kita sadar itu ada resiko yang begitu besar. Murid mula-mula ketika dia mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia percaya, itu ada resiko. Ketika dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga ada resiko. Jadi hidup ini semua penuh dengan resiko. Ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, resikonya apa? Dia dikejar-kejar, dia dibantai, dia terpisah dari keluarganya, terpisah dari hartanya, mungkin keluarganya semua dibunuh. Termasuk dirinya. Kalau dia tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga ada resiko. Resikonya apa? Di dalam kehidupan kekekalan.
Semua ada resiko. Ketika dikejar-kejar menjadi orang percaya, ada resiko. Di dalam kehidupan kekekalan dia mendapatkan tempat. Begitu orang tidak percaya, dia juga ada resiko. Ketika dia menghembuskan nafas terakhir, masuk di dalam kehidupan kekekalan, ada resiko yang harus dia ambil sebagai orang yang tidak percaya. Sebagai orang yang mengambil keputusan hidup di dalam iman kepada Tuhan kita dengan cara yang benar, ingat ya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu-ragu untuk menempatkan panggilan kita sebagai satu-satunya isi hidup dan kegiatan kita. Jadi kalau kita mau meresponi panggilan itu, jadikan itu satu-satunya gaya hidup kita atau panggilan kita. Lalu yang lainnya bagaimana? Yang lainnya ya semua hanya sarana sebagai alat untuk memaknai hidup ini. Jadi kalau kita punya harta, kemewahan, kita punya kehormatan, kita punya jabatan, itu semua cuma fasilitas saja untuk melengkapi panggilan kita. Berbicara resiko ini bukan hanya di dalam dunia pelayanan saja Bapak Ibu, tetapi di dalam dunia marketplace juga sama. Semua penuh dengan resiko. Jadi kita harus bisa melihat. Seandainya kita sadari bahwa hidup kita memilih A ada resiko, memilih B ada resiko. Memilih mengikuti dunia ini ada resiko, memilih mengikuti Tuhan ini ada resiko. Jadi kalau sudah sadar akan kondisi seperti itu, kenapa kita harus paruh-paruh? Dunia iya, Tuhan iya. Kita kan maunya banyak orang yang tanya, mau pilih mana? Bahagia di bumi atau di surga? Oh, saya mau bahagia di bumi dan di surga. Ini sering sekali malah bahkan gereja mengajarkan hal-hal seperti ini. Jadi kita harus berhati-hati. Sukses di bumi dan sukses di surga. Punya rumah di bumi dan punya rumah di surga. Bapak Ibu, bukan berarti saya berkata tidak boleh punya rumah. Kalau Tuhan berkati kita punya rumah, Tuhan memberkati kita punya kekayaan, Tuhan memberkati kita penuh dengan berkat-berkat yang melimpah, kenapa tidak? Gunakan semuanya itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu kalau kita tidak dipercaya saat ini dalam kehidupan di dunia untuk memiliki semuanya itu, ya kita juga jangan kecewa. Jangan lalu justru kita malah memanfaatkan Tuhan supaya kita bisa meraih semuanya itu. Kalau kita memilih Tuhan, kita harus sadar. Bapa di surga tahu kok kita memilih Tuhan atau memilih dunia. Itu akan terlihat dengan jelas Bapak Ibu Saudara. Dan ini sikap hidup kita. Kalau kita masih memandang bahwa dunia ini dapat menandingi atau dapat mengimbangi ketenangan yang dari Tuhan, kenyamanan, keamanan, atau bahkan kebahagiaan dari Tuhan, sebenarnya kita sedang melakukan pelecehan terhadap Tuhan. Bapak Ibu, tidak sedikit saya juga pernah mendengar sukses di bumi, sukses di surga. Orang seperti ini tidak pernah mau menderita. Katanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan merasa bahwa Tuhan Yesus yang sudah berjuang, kita tidak perlu berjuang. Tuhan Yesus yang sudah berkorban, kita tidak perlu berkorban. Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kemenangan, kita tidak perlu ngapa-ngapain. Ini hal yang banyak dipahami di antara kita. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo. Kalau kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia menang, maka kita pun harus menang. Karena Dia sudah memberikan contoh untuk kita teladani bagaimana caranya Dia menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau selama ini hidup kita masih memiliki keinginan sendiri, ayo, ingat loh, kita memilih Tuhan ada resiko di mana di dalam kehidupan keduniawian kita mungkin kita tidak bisa menikmati semua kenyamanan, semua fasilitas dari dunia ini karena kita memilih Tuhan. Begitu pula sebaliknya, kalau kita memilih fasilitas dari dunia ini, kenyamanan dan keindahan dari dunia ini, kita pun akan mengalami resiko. Resikonya kita tidak dapat masuk di dalam kerajaan surga. Apalagi menjadi anggota keluarga kerajaan. Jadi Bapak Ibu, dua sisi kehidupan ini ada resikonya. Dan semua mengandung resiko yang besar. Kalau dua-duanya ada resiko, kenapa harus paruh-paruh? Saya mengajak, mari Bapak Ibu Saudara, kita pilih saja mengikut Tuhan. Resiko saat ini yang kita tanggung, kita tidak menikmati kenyamanan dunia,
tidak menikmati segala fasilitas dunia, tapi kita menyiapkan kehidupan kekal kita. Hidup di dunia ini kalau kita menikmati fasilitas berapa lama sih? 70 tahun. Habis itu kita tinggalkan kan? Kita tidak bawa mati, justru kita tinggalkan. Semua yang kita raih akan kita tinggalkan. Kalau itu akan ditinggalkan, pesannya jangan terikat. Bukan berarti tidak boleh kerja keras. Kita harus kerja keras menunjukkan iman kita. Tetapi kita tidak boleh terikat dengan semuanya itu. Maksudnya tidak terikat bagaimana? Kalau misalnya kita dapat diberkati, ya sudah kita nikmati. Kita pakai semuanya buat kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita tidak diberkati untuk hal itu, kita tidak mendapatkan untuk hal itu, ya kita juga jangan kecewa. Jangan terikat di semuanya itu. Ketika kita memiliki pun hati kita jangan terikat di situ karena semuanya akan kita tinggalkan. Jadi ayo kita fokus kepada kehidupan kekal kita. Apa yang kita miliki sekarang ini mungkin kita sudah memiliki semuanya, kekayaan, kenyamanan, harta benda. Gunakan semuanya itu untuk menjadi sarana atau fasilitas panggilan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ayo semua dalam kehidupan kita ada resikonya. Kalau ada resikonya, pilihlah Tuhan dalam kehidupan ini. Supaya kita mempersiapkan kehidupan kekal kita saat kita masuk nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila melalui renungan ini kita diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Silahkan share kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, supaya mereka pun diberkati dan sadar bahwa kehidupan ini ada resikonya. Dan jangan lupa bagi yang belum, ayo klik subscribe channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara bisa menerima notifikasi setiap ada video-video yang diupload. Dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.